Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, anak kelas 3? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Hari ini kita belajar matematika. Mari kita simak bersama-sama ya. Pada hari ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang simetri lipat dan simetri putar bangun datar pada kelas 3 Ibtidaiyah. Simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Garis lipatan tersebut dinamakan sumbu simetri. Sedangkan simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar sehingga tepat menempati bingkainya. Contoh pertama, simetri lipat dan simetri putar pada segitiga sama sisi. Untuk simetri lipat, yang pertama, segitiga sama sisi kita lipat menjadi dua bagian sama besar secara vertikal, seperti gambar nomor 1. Kemudian, kita lipat lagi secara miring, seperti gambar nomor 2. Kita lipat lagi secara miring seperti gambar nomor 3. Sehingga simetri lipat pada segitiga sama sisi ada 3. Untuk simetri putar pada segitiga sama sisi, Pak Guru menamakan segitiga sama sisi ABC dan Pak Guru menuliskan posisi awal gunanya sebagai bingkai sehingga nanti kita bisa menentukan simetri putarnya. Dan perhatikan huruf A, B, dan C-nya. Kalau kita putar, itu menempati bingkainya seperti gambar putaran 1. Kemudian kita putar lagi. Ternyata menempati bingkai seperti putaran 2. Dan kita putar lagi kembali ke posisi awal. Sehingga simetri putar pada segitiga sama sisi ada 3. Contoh kedua, simetri lipat dan simetri putar pada segitiga sama kaki. Pada simetri lipat segitiga sama kaki, kita lipat menjadi dua bagian sama besar secara vertikal, seperti gambar tersebut. Sehingga simetri lipat pada segitiga sama kaki ada 1. Kemudian untuk simetri putar pada segitiga sama kaki, kalau kita putar itu tidak menempati bingkainya. Sehingga simetri putar pada segitiga sama kaki tidak memiliki atau 0. Contoh ketiga, simetri lipat dan simetri putar pada segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku, pada simetri lipat, kalau kita lipat segitiga siku-siku, itu tidak sama besar dan tidak saling menutupi, sehingga tidak memiliki simetri lipat. Dan untuk simetri putar, kalau kita putar segitiga siku-sikunya itu tidak menempati bingkainya, sehingga pada segitiga siku-siku tidak memiliki simetri lipat dan simetri putar. Contoh keempat, simetri lipat dan simetri putar pada segitiga sembarang. Pada segitiga sembarang, untuk simetri lipat, kalau kita lipat itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak saling menutupi atau ketika dilipat tidak menjadi dua bagian sama besar, sehingga tidak memiliki simetri lipat. Dan untuk simetri putar, ketika segitiga sembarang itu diputar, itu tidak menempati bingkainya, sehingga tidak memiliki simetri putar. Jadi, pada segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat dan simetri putar. Contoh kelima,
simetri lipat dan simetri putar pada persegi. Untuk simetri lipat pada persegi, yang pertama itu kita lipat secara vertikal seperti gambar nomor 1. Kemudian kita lipat lagi secara horizontal atau mendatar pada gambar nomor 2. Kita lipat lagi secara miring seperti gambar nomor 3. Dan kita lipat lagi secara miring seperti gambar nomor 4. Jadi simetri lipat pada persegi ada 4. Untuk simetri putar pada persegi, Pak Guru menamakan persegi ABCD dan menuliskan posisi awal, gunanya sebagai bingkai sehingga bisa menentukan banyaknya simetri putar. Dan perhatikan huruf ABCD-nya ya. Persegi kalau kita putar itu seperti gambar putaran nomor 1, sehingga bisa menempati bingkainya. Dan kita putar lagi menempati bingkai seperti gambar putaran kedua. Dan kita putar lagi seperti gambar putaran 3, itu menempati bingkai juga. Dan kita putar lagi kembali ke posisi awal. Jadi simetri putar pada persegi ada 4. Contoh ke-6, simetri lipat dan simetri putar pada persegi panjang. Untuk simetri lipat pada persegi panjang, kita bagi menjadi 2 bagian sama besar seperti gambar nomor 1. Kemudian kita bagi lagi secara horizontal pada gambar nomor 2. Jadi simetri lipat pada persegi panjang ada 2. Untuk simetri putar pada persegi panjang, Pak Guru menamakan persegi panjang DEFG dan menuliskan posisi awal, gunanya sebagai bingkai, sehingga nanti kamu bisa menentukan banyaknya simetri putar. Kalau kita putar persegi panjang DEFG itu menempati bingkainya seperti putaran 1. Dan kita putar lagi menempati bingkainya seperti gambar putaran 2. Jadi simetri putar pada persegi panjang ada 2. Contoh ke-7, simetri lipat dan simetri putar pada jajar genjang. Untuk jajar genjang tidak memiliki simetri lipat karena ketika kita melipat jajar genjang itu tidak memiliki 2 bagian sama besar atau tidak saling menutupi. Untuk simetri putar pada jajar genjang, Pak Guru menamakan jajar genjang PQRS dan menuliskan posisi awal supaya nanti kamu bisa menentukan banyaknya simetri putar. Kalau kita putar itu menempati bingkainya seperti gambar putaran 1. Kemudian kita putar lagi seperti gambar putaran kedua. Jadi simetri putar pada jajar genjang ada 2. Contoh ke-8, simetri lipat dan simetri putar pada belah ketupat. Simetri lipat pada belah ketupat kita lipat menjadi 2 bagian sama besar secara vertikal seperti gambar nomor 1. Kemudian kita lipat lagi secara horizontal seperti gambar nomor 2. Jadi simetri lipat pada belah ketupat ada 2. Untuk simetri putar pada belah ketupat, Pak Guru menamakan belah ketupat KLMN dan menuliskan posisi awal sebagai bingkainya, sehingga nanti kamu bisa menentukan banyaknya simetri putar. Ketika diputar, belah ketupat KLMN itu menempati bingkainya seperti gambar putaran 1. Dan kita putar lagi menempati bingkai seperti gambar putaran 2. Jadi simetri putar pada belah ketupat ada 2. Contoh ke-9,
simetri lipat dan simetri putar pada trapesium sama kaki. Untuk simetri lipat pada trapesium sama kaki, kita lipat menjadi dua bagian sama besar secara vertikal seperti gambar tersebut, sehingga simetri lipat pada trapesium sama kaki ada 1. Untuk simetri putarnya, pada trapesium sama kaki itu tidak menempati bingkainya, sehingga tidak memiliki simetri putar. Contoh ke-10, simetri lipat dan simetri putar pada layang-layang. Untuk simetri lipat pada layang-layang, kita lipat menjadi dua bagian sama besar atau kita lipat secara vertikal seperti gambar tersebut. Jadi simetri lipat pada layang-layang ada 1. Untuk simetri putar pada layang-layang, kalau kita putar itu tidak menempati bingkainya, sehingga pada layang-layang tidak memiliki simetri putar. Contoh ke-11, simetri lipat dan simetri putar pada lingkaran. Pada lingkaran, simetri lipat kalau kita lipat itu, hasil lipatannya itu tak terhingga. Begitupun juga dengan simetri putar, kalau kita putar itu juga tak terhingga. Jadi, simetri lipat dan simetri putar pada lingkaran tak terhingga. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang simetri lipat dan simetri putar. Jangan lupa ya dipelajari lagi di rumah. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.